Panggung emas RCTI yang berlangsung semalam menjadi ajang adu gengsi antara Peter Pan dan Samsons. Peter Pan tak ada yang menyangkal kini masih menjadi penguasa tunggal tahta musik populer Indonesia. Samsons adalah pendatang baru yang langsung berpotensi besar mendongkel Peter Pan dari tahta yang sudah cukup lama dikuasainya. Peter Pan tentu saja tak mau menyerahkan tahtanya begitu saja, sementara Samsons harus bekerja sangat keras untuk merebutnya. Pokoknya kita pengen ngasih. Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga baik-baik saja. Dan kini kita kembali berjumpa di program Infotainment Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Dan seperti biasa saya Nadia Mulya akan menghadirkan gosip-gosip serta informasi terpilih dari kalangan selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan juga kuis SMS Ghospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Nah yang perlu Anda lakukan adalah menjawab pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Ghospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Samsons dan Peter Pan adu gengsi di panggung emas RCTI dan Bunga Citra Lestari gugup harus berduet dengan Ariel. Ustadz Jeffrey semakin gencar dengan program pengajian I Like Monday-nya, sedang A.A. Hadi sedang menikmati kehidupan baru sebagai seorang ayah. Leni Marlina jadi ketua umum sebuah ormas wanita. Apakah ini menjadi jalan Leni untuk masuk ke dunia politik? Lira Firna dan Erik Skada sudahkah mendapat restu dari Ibunda Lira? Butet Kertarejasa ternyata punya rumah makan yang anti formalin dan vetsin. Pemirsa, semalam grup band Peter Pan dan Samson memanaskan panggung emas RCTI. Nah, rupanya melihat pertandingan mereka yang begitu ketat, apakah ini berarti akan ada persaingan di industri musik tanah air? Dan rupanya pemirsa pas malam itu ada yang sangat nervous di backstage, dialah Bunga Citra Lestari. Bunga sangat grogi ketika diminta untuk berduet bareng Ariel. Tapi nggak cuma Bunga aja pemirsa, Revalina Estemat juga sangat grogi karena ini merupakan pertama kalinya ia membawakan sebuah acara musik secara live. Lalu bagaimana penampilan mereka? Kita simak bersama beritanya berikut ini. Panggung emas RCTI yang berlangsung semalam menjadi ajang adu gengsi antara Peter Pan dan Samsons. Peter Pan tak ada yang menyangkal kini masih menjadi penguasa tunggal tahta musik populer Indonesia. Samsons adalah pendatang baru yang langsung berpotensi besar mendongkel Peter Pan dari tahta yang sudah cukup lama dikuasainya. Peter Pan tentu saja tak mau menyerahkan tahtanya begitu saja, sementara Samsons harus bekerja sangat keras untuk merebutnya. Pokoknya kita pengen ngasih kepada pemirsa dan penikmat musik itu musik yang cerdas ya. Kasihan Indonesia kemarin musiknya. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya Samson musiknya lebih berwarna, lebih baik lagi di kedepannya. Jadi musik yang cerdas inilah yang diberikan Samson gitu. Grup Samsons pasti bukan sedang menyindir musik Peter Pan adalah musik yang kurang cerdas. Kata-kata Irfan harus diartikan sebagai kepercayaan diri dan optimisme Samson dalam mengarungi industri musik tanah air yang belakangan sangat bergairah dengan band-band baru. Peter Pan sendiri siap bersaing dengan para pendatang baru itu termasuk di dalamnya Samson. Sebenarnya yang bersaing di sini tuh lagu ya, intinya lagu. Jadi langkah yang paling tepat adalah kita mesti terus berkarya gitu. Jadi mesti terus bikin lagu. Itu aja sih. Beberapa waktu lalu Peter Pan mengeluarkan pernyataan akan istirahat total selama 8 bulan. Kalau sekarang Peter Pan keluar dari peristirahatannya, barangkali itu adalah reaksi Peter Pan melihat potensi ancaman dari band-band baru tersebut. Kita libur 8 bulan emang benar. Kita nggak terima lagi kontrak sejak awal tahun tuh udah nggak terima lagi kontrak. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah menyelesaikan kontrak-kontrak yang udah ditandatangan di tahun sebelumnya gitu. Jadi setelah itu selesai kita libur.
Ya, masalah yang liburnya itu libur manggung ya. Jadi libur kayak tour, manggung-manggung yang di luar gitu, yang outdoor atau indoor segala macam. Tapi kalau TV itu kita nggak bisa tolak karena itu adalah kewajiban kita dalam penggarapan album karena itu adalah bentuknya promosi gitu. Rivalitas memang tak bisa dihindarkan dalam industri musik. Jadi siapa yang hebat, dialah yang akan menduduki singgasana. Syaratnya harus terus memunculkan inovasi, senang jadi pelopor dan bukan jadi pengekor. Kalau saya sendiri ya, kalau udah manggung tuh apa adanya sih, casual, dandanan gue casual, gue pakai jeans, pakai baju biasa. Yang gue suka pakai, gue pakai yang enak dilihat menurut gue pakai. Ya gue apa adanya karena dengan gue apa adanya ini yang membedakan gue dengan yang lain. Pokoknya setiap ada yang mengisi musik Indonesia, mempersemarak segala macam, aku bilang itu adalah bagus banget karena itu salah satu apa ya orang-orang yang akan meramaikan musik Indonesia, orang-orang yang akan membuat bangga musik Indonesia. Jadi aku senang. Selain menyajikan aksi Peter Pan dan Samsons, panggung emas RCTI juga memunculkan kejutan saat Bunga Citra Lestari berduet dengan Ariel. Bagi Bunga, inilah pertama kalinya dirinya pamer suara di depan jutaan orang secara live. Berduet dengan Ariel pula. Seneng banget, gue seneng banget, waktu ditawarin juga seneng banget. Maksudnya Peter Pan band yang nomor 1 kali ya di Indonesia dan kebetulan gue diajakin ya. Seneng, deg-degan, bangga, semuanya lagi campur aduk deh pokoknya. Aku sih sebenarnya takut nggak disukain aja sama cewek-cewek fans-fansnya Ariel. Cuma ternyata pas aku naik on stage, aku nyanyi. Awalnya kan aku nyanyi dulu, baru terus duet sama dia bareng gitu kan. Ternyata respon yang ada di situ baik gitu, mereka yang bunga gitu. Cuma pas terakhir sempat, jadi pas kita jalan Ariel megangan tangan aku, terus semuanya jangan dipegang, bunganya jangan dipegang. Yang udah teriak-teriak gitu ya, ya udah akhirnya dicopot, udah gitu aja sih. Tak hanya Bunga Citra Lestari yang merasa nervous, Revalina S. Temat juga merasakan hal yang sama. Bayangkan saja inilah untuk pertama kalinya Reva memandu acara musik yang disiarkan secara live. Sebenarnya sih aku juga jadi presenter tuh baru banget. Dan aku nggak pernah yang live kayak gini ya, baru kira-kira 2-3 kali lah gitu. Dan ini tuh benar-benar pengalaman baru buat aku karena aku juga pengen nyoba gitu loh, kemampuan aku bisa nggak nih gitu. Untungnya Revalina sukses melaksanakan tugasnya bersama Adrian Maulana. Tentang Peter Pan dan Samsons, Revalina punya jago sendiri. Kalau aku sih lebih seneng Samson, mungkin karena band baru dan lagu-lagunya tuh enak didengar, jadi gampang diterima gitu. Peter Pan sih juga enak, cuman mungkin apa ya? Ya udah lama, terus udah gitu sekarang kan lagi banyak banget tuh band-band baru kan muncul gitu. Jadi kalau menurut aku sekarang sih yang lagi top gitu ya Samson. Mirsa, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari semakin gencar saja merangkul anak-anak muda untuk semakin mendekatkan diri mereka ke agama melalui pengajian I Like Monday. Dan rupanya banyak sekali anak-anak muda yang tertarik untuk mengikuti pengajian yang diselenggarakan setiap hari Senin ini. Dan sementara itu Ahadi pun semakin menggemari dan mencintai peran barunya sebagai seorang ayah. Baiklah pemirsa, langsung kita simak kiprah dua orang ustadz muda kita berikut ini. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Ustadz Hadi Wibawa atau akrab disapa AA Hadi punya sisi kehidupan masing-masing. Seperti kebanyakan ustadz, AA Hadi kerap berdakwah dari satu tempat ke tempat lain. Saat berdakwah ia selalu mengajak serta Cece Kirani dan buah hati mereka yang baru berusia 4 bulan, Zalfa Zahya Putri. Hal tersebut ia lakukan demi menanamkan nilai-nilai agama di tengah keluarganya. Saya ingin dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama, anak dan istri ikut serta. Jadi pesan-pesan agama yang saya sampaikan sempat didengar oleh istri juga dan sempat disimak juga oleh anak, meskipun belum mengerti ya, minimal ketika berzikir, ketika berdoa dia sudah mulai merasakan. Kebetulan aku yang biasa ngurus sendiri, dibantu sama saudara gitu. Jadi saya tahu lah ini kan ngaji, zikir gitu ya. Kita datang satu majelis pasti kan barokah. Dan Jalfa tuh alhamdulillah anteng gitu, nggak pernah nangis, nggak pernah apa-apa nak. Sepertinya Hadi Wibawa dan Cece Kirani sangat menikmati kehidupan mereka sebagai orang tua. Keduanya merawat Zalfa tanpa bantuan pengasuh bayi.
Bisa dibayangkan rasa capek kerap menghinggapi badan A.A. Hadi dan Cece. Namun itu semua membawa hikmah. Hadi Wibawa dan Cece Kirani saling bisa memahami pribadi masing-masing. Saya tuh orangnya agak sedikit teledor gitu. Jadi dia tuh yang dia tuh yang selalu ngingetin kalau misalnya ada yang lupa atau ngingetin kapan